Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, yang pertama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang begitu banyak yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita, yang tidak mungkin kita untuk bisa menghitungnya satu persatu. Dan barakallahu fik, salah satu nikmat yang paling besar adalah nikmat kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita untuk mencari bekal sebelum kita kembali ke hadiratnya. Dan momen kali ini adalah momen yang sangat berharga, bulan yang sangat istimewa, yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan begitu banyak kebaikan-kebaikan yang ada dalam bulan ini. Dan sekarang kita berada di dalam bulan tersebut. Maka sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas sampainya kita dan masih diberikan taufik di atas bulan ini adalah dengan mengisinya dengan berbagai amal soleh, dengan sholat, baca Al-Quran, dengan sedekah, dengan memberi iftar atau berbuka, dan amal-amal soleh yang lain, amal jariyah, pembangunan masjid dan yang lainnya seperti itu. Maka jangan lupakan momen ini seperti itu, karena kita tidak tahu sampai kapan kita diberikan kehidupan ini. Kemudian yang kedua, sholawat beserta salam mari kita panjatkan dan hunjukkan kehadirat Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa berpegang teguh dengan ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan kita melanjutkan pada sore hari ini menjelang berbuka ya. Jadi waktu sebelum berbuka itu adalah salah satu waktu yang paling baik. Maka mari kita isi dengan hal-hal yang paling baik juga. Di antaranya itu kajian seperti itu, atau membaca Al-Quran, tadabbur Quran, atau berdoa dan yang lainnya. Jangan diisi buat apa? Gelet burit. Nah, subhanallah, itu burit ngene pakajiku seriakan nemen tuh. Ngabuburit itu apa? Drakor. Atau nonton drakor gitu ya, patah lihat seperti itu. Ya kalau beli kuliner takjil seperti itu ya boleh, tapi ya sewajarnya. Kopi-kopi didelung. Mangkat jam apa? Tengah papat berasar bari apa? Bali buka. Ngapa? Ngarep kantor kecamatan nih. Lah milih apa sih? Lah buah apa bingung kok. Subhanallah. Ngasih bingung loh. Bali-bali oleh apa? Bubur kacang hijau. Gawe dak betayeng gitu loh. Subhanallah. Lah ndeleng apa? Pokoknya ya sing penting cuci mata lah. Subhanallah. Seperti itu. Isi bulan Ramadan ini, terutama di waktu-waktu yang mustajab menjelang berbuka itu, dengan hal-hal yang positif seperti itu. Di antaranya adalah sumber segala kebaikan adalah apa? Ilmu, yaitu dengan menuntut ilmu di antaranya. Nah, kita lanjutkan untuk membaca sebuah buku yang Masya Allah berikan betul-betul taufik kepada penulis buku ini, yaitu Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, untuk bisa menyusun buku yang Masya Allah itu memberikan kepada kita kesejukan.
Buku yang semestinya seluruh kaum muslimin itu punya di rumah, dibaca, dikhatamkan seperti itu, dipahami seperti itu. Dan itu mudah kok, bahasanya mudah seperti itu. Dan terjemahannya sudah ada. Yaitu buku yang ditulis dengan judul apa? Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. 6. Sampai pada bab al-iqtisad fit ta'ah. Bab yang ke-14 yaitu bab bersederhana di dalam ketaatan. Sudah kita terangkan kemarin itu ya. Bahwasanya amal ibadah yang paling Allah SWT cintai ternyata bukan yang paling banyak, bukan yang paling berat. Tetapi adalah yang paling apa? Continue, istimror, terus menerus. Ahabbul a'mali indallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah SWT adalah yang paling dawam, paling terus menerus, walaupun amal itu sedikit. Nah, kita akan membaca dua hadis insya Allah pada sore hari ini. Hadis yang pertama dari bab ini atau hadis yang ke-142 dari awal kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata penulis, semoga Allah SWT merahmatinya, mengampuninya dan melapangkan kuburnya. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari Ummul Mukminin Aisyah, semoga Allah meridainya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahnya, wa indaha imra'atun, dan sedang bersama Aisyah seorang perempuan. Qal, man hadhihi? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa wanita ini? Qalat, hadihi fulana. Beliau adalah seorang wanita tazkuru min salatiha. Seorang wanita yang Aisyah menyebutkan kalau sholat ini wanita ini luar biasa. Seperti itu. Pokoknya ahli sholat seperti itu. Nah, qal mah. Kata Rasulullah SAW, mah. Oh jongono. Kalau bahasa, saya bukan orang Wetan ya. Aja kayak kue. Aja kayak kue. Jangan seperti itu. Seperti itu. Alaikum bima tutiqun. Yang perlu atas kalian adalah yang kalian sanggupi aja. Fa wallahi, demi Allah, la yamallullahu hatta tamallu. Allah itu tidak pernah merasa lelah, merasa jemu untuk apa? Memberikan pahala atas apa yang kalian lakukan sampai kalian sendiri yang akan jemu dalam melakukan ibadah. Wa kana ahabbuddin ilaihi ma dawama sahibuhu alaihi. Dan amalan agama yang paling dicintai olehnya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling kontinu yang dilakukan oleh pelakunya. Seperti itu. Nah, ini hadis yang pertama kita menjelaskan, bukan saya yang menjelaskan ya. Saya cuma membaca penjelasan dari Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Jadi, hadis yang pertama yang Imam Nawawi rahimahullah taala bawakan tentang bab perlunya sederhana di dalam ketaatan. Jangan nanti kalau kayak mobil itu kalau antum bawa kenceng terus akhirnya apa? Overheating ya. Jadi apa? Panas kan? Seperti itu. Begitu juga dalam ibadah. Kalau kita beribadah itu mentang-mentang lagi semangat, Mas Afan langsung guyu. Aku rasa sanggup yakin saya nek awan puasa sanggup. Tapi nek orang wengi ora karo bojone aku ora sanggup. Barakallahu fiik. Nah, seperti itu. Jadi yang apa? Stabil, yang iktisad, yang sederhana saja. Jangan berlebihan. Ini dalam ibadah saja seperti itu. Nanti akan disampaikan oleh Syekh Utsaimin penjelasannya. Kenapa seperti itu?
Dari Aisyah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Suatu ketika Rasulullah SAW masuk ke rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha, karena Rasulullah SAW itu memiliki banyak istri ya. Beliau itu Superman. Kalau kata Ustaz Zainal Abidin gitu ya, istrinya lebih dari satu seperti itu. Dan itu memang menunjukkan apa? Kekuatan seorang laki-laki. Makanya dalam syariat Islam disunahkan, disyariatkan untuk kita beristri 4. Dan Rasulullah SAW itu diizinkan, itu kekhususan beliau memiliki 9 dan 11. Sebagian mengatakan 11 seperti itu. Itu menunjukkan apa? Karena di masa beliau istri banyak itu adalah suatu apa? Kemuliaan, tanda apa? Tanda kewibawaan seperti itu di zaman dulu seperti itu. Nah, dan ternyata memang benar. Orang yang bisa apa? Berpoligami dengan baik, saya katakan poligami yang baik, itu pasti orang laki-laki tersebut itu orang hebat. Itu pasti sudah. Yakin saya. Kalau poligami apa dengan baik, bukan asal apa? Bukan asal poligami itu ya. Kalau asal poligami ya malah ujungnya nanti apa? Jerewong Jawa nguber bogo kelangan nguber uceng kelangan delek gitu kan. Mau nyari lain tapi malah kehilangan yang sudah dari awal menemani bersama seperti itu. Karena tidak punya ilmu. Maksudnya apa? Seorang yang laki-laki yang berpoligami dengan baik sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW itu pasti laki-laki yang luar biasa. Itu pasti. Tidak mungkin orang yang biasa. Dengan cara tadi dengan baik ya. Pasti dia adalah orang yang memiliki ilmu itu. Pasti dia memiliki leadership. Dan pasti dia memiliki kekuatan finansial. Ya tidak? Sekedar punya ilmu, tapi nggak punya leadership, belum tentu bisa. Seperti itu. Saya mampu untuk merawat 60 ekor kambing. Sanggup. Asal warid. Tapi 2 istri, aduh. Si jibe kadang iskremut-kremut, ya tidak? Karena antum goli ngomong kayak menghayati banget faktanya. Kayak real gitu loh. Barakallahu fiik. Itu seperti itu. Maka kalau ada seorang laki-laki yang bisa berpoligami dengan baik, itu pasti laki-laki tersebut memang memiliki kelebihan yang luar biasa. Banyak ustadz yang tidak mampu. Mungkin dia secara ilmu punya, secara leadership punya, tapi secara finansial nggak mampu. Otomatis dia orang punya ilmu, nggak mau untuk apa? Sembrono. Wah, aji mumpung lagi apa? Terkenal itu kan, banyak apa? Akhwat yang senang. Saya nikahin seperti itu. Loh, kalau dia orang punya ilmu pasti akan apa? Memikirkan apa? Nafkah. Seperti itu. Makanya barakallahu fiik. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masuk ke rumah Aisyah dan semua istri Nabi itu tidak dalam satu rumah. Diberikan apa? Rumah sendiri walaupun apa? Sesuai dengan kemampuan. Bojone sangan jenengan gawe rumah sangan aja. Enggak 9 ya, 4 misalnya. Kalau jenengan mau istri 4, mampu bikin rumah 4? Mampu tidak? Menempatkan mereka di 4 rumah yang berbeda. Aja mung wis kaya neta nek menawa aku bojone 3 4 kene tak kepenak. Jangan mikirkan kepenaknya. Pikirkan apa tempat tinggal mereka. Pikirkan apa pakaian mereka. Pikirkan apa makanan mereka. Mampu tidak? Seperti itu. Pak Rasito yang tadi dia semangat sekarang jadi ketua lemberak Pak. Kayaknya iya ya Ustaz abot kita ini. Kalau enggak berat saya sudah melakukan dari dulu Pak Rasito. Karena berat makanya saya enggak berani gitu. Barakallahu fiik. Seperti itu. Makanya menunjukkan apa? Qawamah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa beliau. Memang apa? Di atas rata-rata dari manusia biasa. Masuk ke rumahnya Aisyah. Kemudian Rasulullah bersabda, bertanya kepada Aisyah, siapa perempuan ini? Nah ini penting.
terutama ibu-ibu ya, memasukkan orang lain ke rumah itu harus betul-betul apa? Pastikan suaminya itu senang dengan orang tersebut. Karena bisa jadi ya, kita memasukkan orang lain ke rumah kita itu jadi fitnah nanti. Jadi cobaan. Sing mikine wong wadon banget ngelumprahe, banget nerimane, bisa jadi apa? Melunjak. Misalnya dia menerima tamu perempuan, kalau laki-laki sudah jelas nggak boleh ya, sama-sama perempuan masuk ke rumahnya. Ya Allah jenengan sabar temen yo. Umay kayak kiye anaknya rendel gitu. Subhanallah, nafkahe pinten? Ngapunten banget misalnya gitu. Pertanyaannya tak ketone apik, halus itu ya. Ngapunten sangat, apunten mboten maksud kula ngopeni dapure wong sanes iki mboten. Apunten banget pintenan. Nggih kula anak gangsal nggih kadang diparingi 50. Kadang diparingi 70. Ya Allah, jenengan ya sabar banget. Nek aku tahu wis jen bener-bener ora kuat nek aku. Coba nanti. Tatkala wanita yang tadinya apa? Sabar. Nerima dengan keadaan yang apa? Seadanya tadi. Mungkin karena suaminya memang sedang diuji dengan apa? Kelemahan seperti itu ya. Datang seorang apa? Istri lain. Sampai bertanya seperti itu. Dan ternyata dia bawaannya motor NMAX. Dewek apa? Suprafit 2001 wis rompol tebenge eplek. Aduh. Gamise Masya Allah. Jubah Arab. Orang disetrika alus dewek. Subhanallah. Cadare bandana ya ikhwan. 200.000 cadare tok. Masya Allah. Alusnya umum dijel. Dibuka apa? Kan boleh menampakkan sama perempuan kan boleh. Misalnya pergelangan tangan nih. Masya Allah. Hotman Paris kalah ikhwan. Kremping. Masih berliannya seperti itu. Subhanallah. Coba. Apa enggak jadi fitnah, ujian bagi istri kita? Yang qadarullah kita dalam keadaan ekonomi yang mungkin apa lagi tidak baik-baik saja. Ya tidak? Sing mikinin terima bisa jadi apa? Ngeresulah itu kan, protes itu kan. Pertamanya mungkin apik, Pak yo. Ya, moga-moga diparingi kesabaran. Pertamanya bagus sih. Moga-moga diparingi kesabaran ya dhewek kaya kiye gitu. Ping pindhone kaita yo. Umu Maryam misalnya, mohon maaf kalau misalnya ada persamaan nama ya. Umu Maryam tuh Masya Allah ya pak penak yo. Motornya enak. Aku nyenggol klambine, ya Allah ya Robi, alus nemen iki. Tangan kok kayak plastik iki. Alus banget iki. Kayaknya skincare larang nemen ora tuh apa masak kayaknya. Pembantu anak sing nyetrika anak, sing masak anak, sing ngepel anak, telu pembantune. Papat karo sing ngurusi bocah. Subhanallah. Coba, yang tadinya istri kita apa? Wis biasa ngonceki brambang dewek, ngadusi anak dewek gitu ya. Apa-apa sendiri sekarang sudah mulai apa? Bersuara. Makanya ummahat, ibu-ibu barakallahu fiik. Kalau mau memasukkan orang lain, kalau laki-laki jelas ya, nggak boleh itu ya. Kalaupun perempuan ke rumah kita itu pastikan perempuan itu apa? Tipe-tipe yang diridhoi oleh siapa? Suami kita. Seperti itu. Karena tadi khawatir yang tadinya apa? Perangnya istri kita itu nerima qanaah seperti itu. Akhirnya apa? Melihat gemerlap kenikmatan yang Allah berikan kepada wanita lain, akhirnya apa? Teruji. Kan seperti itu. Nah, makanya di sini Rasulullah SAW sampai bertanya kepada Aisyah, "Man hadihi?" Iki sapa to? Seperti itu. Maka Aisyah radhiyallahu taala berkata, menjawab, "Hadihi fulana." Ini itu fulanah Kanjeng Nabi. Niki niku Masya Allah, salatnya luar biasa. Perhatikan, pelajaran yang penting ini ibu-ibu.
Aisyah tatkala menyebutkan sifat wanita yang sedang berada dengannya, itu yang disebutkan apanya? Apanya? Ibadah. Udah ngomong apa? Gelange. Udah ngomong apa? Anting-antinge. Udah ngomong apa? Umahe. Udah ngomong apa? Klap kambine. Motornya langka di situ. Bid'ah motor. Anaknya apa? Onta gitu kan. Ontane. Enggak. Yang disebutkan oleh Aisyah adalah apa? Ibadahnya. Di antaranya adalah sholatnya ini. Coba. Perkumpulan para istri-istri Rasul, para sahabiah, wanita-wanita di zaman Rasulullah SAW adalah berkaitan tentang apa? Ibadah. Ngonoh jenengan ora percaya, rekam njajal. Nek bojone jenengan lagi pada apa kumpul njajal sing cerita apa njajal. Ngono, mesti akeh-akeh apa? Aku wingi terus maring Nederland. Lombo lah. Seperti itu. Aku wingi terus maring Rita Mall. Tuku pancake. Ya Allah, mung semene regane 70.000. Enake yakin La ilaha illallah. Lah ya telat-telat lho bojone jenengan lho. Ya samangan apa? Roti sumbu. Ngertos roti sumbu? Godokan budin. Top-topnya tuh cimplung arah gitu badek gitu kan. Terus ceritanya apa? Pancake durian. Sing sepotong regane 70.000. Subhanallah. Ceritanya kayak gue. Malah siki ngake-ake apa? Ceritanya tentang drakor. Kayak wingi CEO nyamar jadi CEO kan. Seperti astagfirullahaladzim. Itu pembicaraan orang apa? Zaman sekarang. Bukan berbicara tentang apa? Ibadah. Bukan berbicara tentang akhirat. Seperti itu. Yang dibicarakan adalah perkara-perkara duniawi yang kalau kita sedang dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dunia tadi, kita itu bisa tenggelam dalam manisnya duniawi, dan kalau kita sedang diuji dengan ketidakadaannya, kita menjadi apa? Gigit jari. Ya tidak? Itu. Maka cari majlis, cari perkumpulan yang dimana dibicarakan di situ adalah apa? Ibadah. Yang dibicarakan di itu adalah apa? Ilmu. Yang dibicarakan di itu adalah iman dan takwa. Yang dibicarakan di situ adalah apa? Akhirat, surga dan neraka. Tenang kalau seperti itu. Seperti itu. Makanya saya itu jarang berkumpul. Jarang sekali. Bukan saya antisosial, bukan. Karena kadang tadi, mbok ora kuat mental, aku mending ngumpul karo ChatGPT. Ngobrol sih enak kalau ChatGPT. Takon apa bae yang jawab, pinter seperti itu kan? Seperti itu. Takon aja. Cara gawe getuk lindri lengkap, malah ditakoni maning. Mau tak ajarkan apa tentang apa? Analisis usahanya seperti itu. Sampai seperti itu. Ditanya balik itu. Seperti itu. Luar biasa itu kan. Seperti itu. Barakallahu fiik. Ini. Berarti apa? Tatkala Aisyah ditanya, wanita siapa yang sedang bersamanya? Kemudian Aisyah menceritakan bahwasanya wanita tersebut adalah orang yang sangat ahli dalam sholat, yang sholatnya luar biasa. Ini menggambarkan apa? Mereka para ibu-ibu zamannya Rasulullah SAW itu majlisnya yang diisi adalah tentang apa? Ilmu, tentang ibadah, tentang akhirat. Nah, qol mah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, jangan seperti itu. Masya Allah ya. Melihat wanita yang amal sholatnya itu luar biasa sudah di atas rata-rata banget ini. Rasulullah SAW itu malah justru apa? Oh, jangan seperti itu. Tapi apa? Kata Rasulullah, alaikum bima tutiqun. Kalian itu lakukan aja yang mampu. Yang kira-kira kamu mampu.
Syekh Utsaimin mengatakan apa? Apa sebab kita itu disuruh melakukan amalan sesuai dengan kemampuan kita? Karena kalau pas lagi ada semangat, biasanya orang itu akan ada fase semangat dan akan ada fase luntur atau yang diistilahkan dengan futur. Kalau kita pas bersemangat, terlalu bersemangat, nanti akhirnya apa? Kita akan merasa apa? Jenuh dan jemu dan capek, ta'ab, seperti itu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan apa? Jangan kerjakan yang kamu mampu saja. Seperti itu. Nah itu. Makanya anggar pas lagi seneng banget qiyamul lail, ya tetap baik. Ada istri yang perlu Pak Tahir? Dibiarkan. Yang perlu ditemani. Seperti itu. Diajak sholat lagi, Masya Allah. Luar biasa tuh ya. Seperti itu. Kalau kita lagi seneng banget puasa, tetap saja kita harus perhatikan kesehatan kita. Karena kita punya pekerjaan untuk menghidupi, menafkahi keluar. Seperti itu. Jangan overdosis seperti itu. Segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik, termasuk ibadah. Seperti itu. Nah, apa kata Rasulullah SAW selanjutnya? Demi Allah, Allah itu nggak pernah jemu, nggak pernah jenuh untuk mencatat apapun yang kalian lakukan sampai kalian sendiri yang nanti dikhawatirkan jemu dan jenuh dengan ibadah yang kalian lakukan. Itu alasannya salah satunya. Jangan khawatir. Allah itu pasti terus mencatat, tidak akan pernah jenuh untuk mencatat dan nanti kelak membalas amal kita. Tapi yang dikhawatirkan adalah antum tamallun. Antum nanti merasa jenuh. Iya kan? Makanya sering kita lihat kan, orang-orang yang lagi misalnya pertama hijrah, dia semangat banget ngaji, Masya Allah. Kajian banyak hari teka, kajian Aji Barang teka, kajian Purwokerto teka, kajian Panembangan teka, bahkan adu-adu mari ngene Ustaz Abdul Aziz Purbalingga teka. Pas lagi semangat-semangatnya. Barang pas futur coba. Neng kene ora ketek-keton, tek takoni Pak Dakir, neng kono tek ngaji ora Pak, ora. Neng di barang ora, neng Purwokerto ora, aku takon adine neng tunas ilmu ana ora. Lah neng endi? Mancing malah. Seperti malah jebulannya lagi neng Kali Cibangkar. Anjing bogo karo uceng. Subhanallah. Jadi itu, walaupun kita sedang bersemangat seperti itu, ikhwan barakallahu fikum, Rasulullah SAW melarangnya untuk mengoptimalkan secara optimal tadi. Khawatir nanti kita menjadi jemu. Seperti itu. Ini berbicara yang sunnah loh ya, jangan yang wajib itu antum dene mboten jamaah Pak. Aku lagi mbok jemu kok. Lah ya ora kena. Apa puasa? Ini hari keberapa puasanya? 7. Hari ke-7. Misalnya niki itu. Dene ya ini ngopi Kang. Jere Kanjeng Nabi kae. Muh alaikum bima tutiqun. Ajak gue. Cukup sira kabeh beramal sesuai kemampuan. Kan aku lagi orang mampu ya. Maksudnya orang mampu terus-terusan sebulan ya. Tak ngasih sedina disit lagi lah. Ngesuk tak lanjut maning. Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh. Maksudnya apa? Kalau yang wajib itu ya memang sudah wajib seperti itu. Jangan nanti beralasan dengan hadis ini pada perkara yang wajib untuk aja terlalu lah, aja nemen-nemen seperti itu. Ini bagi yang sunnah seperti itu. Kalau yang wajib ya nggak ada kompromi, karena wajib itu memang harus dikerjakan. Nah, kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, wa kana ahabbu ad-din ilaihi madawama sahibuhu alaihi. Dan amalan agama yang paling dicintai olehnya oleh beliau SAW atau oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang
yang mengamalkannya tadi apa? Melakukannya dengan terus menerus, berkesinambungan seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Karena memang tadi kalau kita mulai dari yang sedikit tapi kita usahakan untuk berkesinambungan, nanti akhirnya kita menjadi kuat. Jangan paksakan anak kita itu apa? Untuk apa? Langsung puasa. Latih aja. Seperti itu. Misalnya anak punya anak yang kebetulan jaraknya dekat ya. Suhli itu 4 tahun, Sahil 6 tahun, Sahil 7 tahun. Kalau Sahil, ya sudah. Puasanya alhamdulillah sampai sekarang belum pernah putus. Kelas 1 itu. Sahil, ya alhamdulillah. Paling putus 2 atau berapa. Suhli, sehari pun belum pernah apa? Belum pernah nyampe. Sahur ya tak bangunin. Kalau nggak bangun, gerujuk. Ya tidak, tak biarin aja. Untuk siapa? Suhli. Sahil, ya tak bangunin. Kalau nggak bangun gimana? Tak gendong, karena dia udah gede dikit. Kalau Sahil sudah mulai. Kalau Suhel udah nggak usah dibicarakan. Seperti itu, kan dia sudah balik. Seperti itu. Ya itu tadi bertahap. Kalau sudah bertahap nanti sudah jadi kuat, terbiasa. Begitu juga sholat. Kalau Suhli, mainan, saya cuma pulang. Kalau Sahel, mainan aja. Itu sudah bisa dimarahin. Kalau Suhel yang mainan bisa sapu. Seperti itu, beda-beda. Nah, jadi itu bertahap. Nanti akhirnya dengan bertahap tadi, tapi dilakukan secara terus-menerus akhirnya menjadi kuat. Wallahi saya itu sholat tarawih itu sampai kangen kayak di pondok gitu kan. Di pondok itu sholat tarawih 1 juz. Seperti itu ya. 1 juz, 1 malam. Hingga kalau 1 Ramadan ya khatam selesai itu ya. Nah, di sini tuh kepengen, ya bukan 1 juz. 1 wajah aja, 1 kali apa? Rakaat, 1 rakaat, 1 lembar, 1 muka, bukan 1 lembar. Itu saya nggak berani. Kenapa? Ya di belakang saya ada siapa? Sahil yang 7 tahun. Di belakang saya ada siapa? Sahil yang 6 tahun. Nanti apa? Tertanam dalam otak mereka apa? Ya Allah, ibadah jebulannya abot ya. Dan kalau itu tertanam dalam apa? Alam bawah sadarnya, itu bisa bahaya itu. Latih sedikit demi sedikit. Makanya paling anak kalau sholat lihat belakang, ada anak kecil, ya kalau tarawih itu berarti 1 wajah itu, 1 muka itu dibagi 3 itu. Bukan setengah malah, dibagi 3. Jadi kalau 8 rakaat misalnya, ya cuma berapa sekitar? Jadi 1,5 lembar. Seperti itu. 1,5 lembar itu sudah kadang ya nggak sampai seperti itu. Nah, karena tadi melihat, kadang saya pengen agak panjang tapi dilengburi, aduh, bukan gimana, takutnya mereka merasa terbebani. Ya sudah, nggak apa-apa lah kalau seperti itu. Ternyata ada dalilnya ini, iya kan? Ahabu a'mali ilallah adwa muhawain qala. Ya mungkin sedikit lah, bacaannya pendek. Tapi apa? Saya berharap apa? Anak-anak tersebut pada selalu terawihnya nggak pernah bolong seperti itu. Walaupun itu sunnah gitu ya. Seperti itu. Kita paksakan misalnya 1 rakaat, 1 wajah misalnya, 1 muka seperti itu. Marem, mengaku, mengbocah, jarem seperti itu. Kapok ora maning seperti itu. Barakallahu fiik. Nah itu ya. Jadi ternyata apa? Amalan yang paling dicintai oleh Allah, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah amalan yang paling apa? Continue, berkesinambungan. Nah, kemudian hadis yang kedua atau hadis yang ke-143. Wa an Anas radhiyallahu taala anhu qala. Dari sahabat mulia Anas bin Malik, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, dia berkata, jaa salah satu
rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang 3 orang ke rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka 3 orang ini bertanya tentang ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha. Maka tatkala mereka diberitahu tentang ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah mereka menganggap ibadahnya Nabi itu sedikit. Nah, waqalu, maka mereka bertiga berkata, aina nahnu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana kita dibanding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qad ghufira lahu ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhar. Sungguh beliau sudah diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu dan yang akan datang. Qala ahaduhum. Kemudian salah satu dari mereka berkata, ama ana fa usalli laila abada. Adapun aku akan selalu sholat tahajud. Aku akan selalu sholat malam terus. Wa qala al-akharu. Dan yang lain berkata, wa ana asumud dahra wala uftir. Dan aku akan puasa sepanjang hari, tidak akan pernah berbuka. Puasa terus. Wa qala al-akharu. Dan yang lain berkata, wa ana a'tazilun niksa fala atazawwaju abada. Dan aku akan meninggalkan wanita dan saya tidak akan pernah nikah. Nah, faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW datang kepada mereka, faqal, dan beliau bersabda, antumul ladina qultum kada wa kada. Kalian yang tadi bicara ini dan itu. Amma wallahi inni la akhsyakum lillahi. Padahal aku ini demi Allah adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kalian. Wa atqakum lahu. Aku orang yang paling bertakwa kepadanya dari kalian. Lakinni asumu wa uftir. Tapi aku puasa. Ya, aku memang puasa. Puasa sunnah maksudnya ya. Tapi aku juga kadang enggak puasa. Wa usolli wa arkud. Aku juga sholat, maksudnya sholat malam, tahajud. Wa arkud, tapi aku juga tidur. Wa atazawwajun nisa. Dan aku juga menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka siapa saja yang benci dengan sunnahku, maka dia bukan termasuk dari golonganku. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Nah, hadis yang kedua atau hadis yang ke-143 diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim dan yang lainnya dari sahabat Anas bin Malik. Beliau berkata, telah datang 3 orang ke rumah istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, datang para sahabat, ada 3 orang datang ke rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira mau ngapain? Jenengan ngendong ngapa? Hah? Nyili duit kemungkinannya. Kemungkinannya adalah apa? Arep pada nyili duit. Nek ora apa? Ngerasani tanggane. Nek sing mubah itu perkara yang boleh. Paling top-topnya cerita apa? King MU. Lagi nggak ada lawan, semua tumpas seperti itu kan? Mana lawan buat saya, mana lawan buat saya. Cerita-cerita top-topnya apa? Bal-balan. Seperti itu. Level kita jauh sekali dengan level siapa? Sahabat. Radhiyallahu taala anhum ajmain. Datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya tentang apa? Ibadahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan takon apa skore pira Tottenham Hotspur karo King MU. Apa nggolet sing engko malam Rebo badminton nang ngendi? Langka.
Sing takon ya gue. Ya karena zaman dulu belum ada badminton. Mungkin kalau ada badminton ya tanya mungkin. Barakallahu. Yang mereka tanya adalah apa? Ibadah. Itu. Tadi yang perempuan, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala menyebutkan wanita yang lain yang bersamanya tadi, menyebutkan tentang apanya? Ibadahnya, salatnya. Ini laki-lakinya, para sahabat yang dari kalangan laki-laki. Tatkala ke rumah Nabi, tanya tentang apa? Ibadahnya. Subhanallah. Karena itulah hakikat kita hidup, itu adalah untuk apa? Beribadah. Bukan untuk apa? Top-topan apa? Motor. Akeh-akehan apa? Wedus. Akeh-akehan apa? Wedus. Akeh-akehan apa? Ayam. Bukan. Tapi kita hidup memang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan juga manusia kecuali untuk satu tujuan, kata Allah Subhanahu wa taala apa? Liya'budun. Untuk beribadah kepada. Nah, itu. Nah, termasuk daripada pewaris Nabi itu siapa? Ulama. Karena ulama adalah warasatul anbiya. Berarti nek jenengan arep ngendongone ustad ke pampura ya. Ngendonge sing critakna siapna bahan ke sing madan bermutu. Aja ngomong ngalor ngidul sing mambrah-mambrah langka manfaate. Ustade arep ngurak ora kepenak ya kan? Arep tetanggepi lah ngomong kok kayak kandah mancing nang Cibangkar ya. Siapkan apa bahan yang agak bermutu. Yang anak bobotnya lah. Kalau mau bertanya soal agama atau kalau mau berbicara tentang apa urusan dunia yang bermanfaat, yang bisa menguatkan agama, misalnya bisnis apa seperti itu. Aja cerita ngalor ngidul sing ora genah. Seperti itu. Nah, tatkala mereka dikabarkan tentang apa ibadahnya Nabi, seolah-olah mereka menganggap apa, ternyata ibadah Nabi enggak terlalu banyak ya, seperti itu. Seperti itu. Nah, kemudian mereka mengatakan, aina nahnu minan nabi. Wah, bagaimana kita dengan Nabi ini? Padahal Nabi sudah apa? Diampuni dosa-dosanya yang berlalu dan yang akan datang. Maka mereka sampai mengatakan apa? Yang satu mengatakan apa? Wallahi, ini ana fa usalli laila abada. Aku akan sholat tengah malam terus. Masya Allah. Coba, rohbah, keinginan sahabat yang paling mendalam adalah beribadah. Perlombaan antar mereka adalah beribadah. Luar biasa, ikhwan. Sampai satu mengatakan apa? Saya akan sholat malam selamanya. Seperti itu. Yang satu lagi mengatakan apa? Aku akan puasa sepanjang hari, tiap hari, tidak pernah berbuka. Luar biasa. Masya Allah. Yang satu lagi apa? Ini paling tinggi lagi. Saya akan meninggalkan wanita dan tidak akan pernah nikah. Dari sini kita tahu berarti wanita itu sifatnya apa berarti? Ini puncaknya ini. Iya kan? Yang satu kan sholat malam, tahajud terus isi duwe bojo tapi. Yang satu apa? Puasa terus isi duwe bojo. Sing telu ge luar biasa. Luwih keren. Aku arep ninggal wong wadon apa ora bojo. Berarti wong wadon apa? Fitnah, ujian bagi suami. Jajal sih. Dela-dela. Bah? Duit. Wis duit. Bah? Jujugna. Aring pasar. Wis jujugna. Bah? Jalan-jalan yuk. Aja langsung balik. Wis dijak jalan-jalan. Bah? Sekali-kali nginep teng hotel ya, Bah? Subhanallah, langgar rambungnya Bu Zaro. Kecuali Muzahara tahu orang ya. Orang beda gitu ya. Barakallahu fikum. Karena wanita memang apa? Fitnah bagi laki-laki. Istri itu adalah apa? Ujian bagi laki-laki. Makanya penulis kitab ini
Ah, ini kebetulan nih. Ini kan kitabnya luar biasa. Imam Nawawi itu, Masya Allah. Itu ulama yang produktif sekali. Dan Allah SWT berikan taufik, ilmunya diterima oleh apa? Seluruh kaum muslimin. Mana ada yang anti dengan apa? Riyadhus Shalihin coba. Semua golongan menerimanya. Ya dia. Beliau itu enggak nikah loh. Belum nikah udah meninggal dulu, wafat terlebih dahulu. Makanya produktif sekali. Jadi wis siji bae. Ada nambah. Siji wis abot. Ning arep nambah. Kemleyeng kok. Iki ngompor-ngompor iki. Wong lagi taat-taat. Antum wis mampu iki. Ayo, goletna akhwat mengko. Sire mau bengi, sekarang Bekasi tak tilalai maring Pemalang. Sebulan apa? Akhwat ora gelem. Ya enggak apa-apa, itu juga bagus kalau mampu seperti itu. Barakallahu fiik. Ini menunjukkan wanita itu adalah fitnah, ujian bagi laki-laki, termasuk bagi suami. Semua kita diuji oleh istri kita, ya tidak? Benar ya Ustaz? Ya benar dong, ini bukan ucapan saya kok. Ini ucapan siapa? Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, coba lihat di sini. Tatkala melihat para sahabat memiliki tekad yang sangat kuat untuk melakukan ibadah, itu kan sudah over itu kan. Sewengi muput ora turu, ap sembayang baik, gal dina puasa. Malah si jemaning aku fokus ibadah ada orang bojo, subhanallah. Apa Rasulullah SAW senang dengan umatnya seperti itu? Maka apa? Faja'a Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW datang. Nah, kemudian beliau bertanya, apa kalian yang tadi mengatakan ini dan itu? Ini coba ikhwan, barakallahu fikum. Ini pelajaran yang luar biasa yang untuk mengingatkan pada saya pribadi dan pada kaum muslimin sekalian. Rasulullah SAW kalau melihat sesuatu yang beliau tidak senangi, atau mungkin menurut beliau ada kekeliruan atau apa seperti itu, beliau tidak pernah apa menghukumi di awal. Pasti antum tak baca di semua hadis itu. Pasti kalau ya kayak tadi itu, tatkala melihat wanita bersama Aisyah, itu siapa? Ditanya dulu. Iya kan? Tatkala melihat ada perbuatan yang tidak disetujui oleh Nabi, yang puasa terus-terusan, sholat malam enggak tidur, sampai enggak mau nikah, apa Rasulullah SAW langsung mencela, langsung menyalahkan? Tidak. Ini penting sekali. Jadi kalau ada sesuatu yang menurut kita itu salah, padahal menurut kita belum tentu salah, ya kan? Belum tentu sesuatu itu salah. Atau kalau memang sudah pasti salah, jangan serta-merta menyalahkannya terlebih dahulu. Ini adalah petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selalu mengedepankan apa? Tabayun. Cross check, bertanya terlebih dahulu. Nabi ini bertanya kan? Apa kalian yang tadi bicara ini dan itu? Nah, seperti itu. Nah, maka Rasulullah SAW menerangkan, demi Allah, aku ini orang yang paling takut kepada Allah. Orang yang paling takwa kepada Allah. Tapi aku sholat malam. Aku sholat malam, bukan gak sholat malam. Tapi aku juga tidur. Aku juga puasa sunnah. Tapi kadang juga tidak puasa sunnah. Dan aku menikahi wanita. Dan ancamannya keras ini. Di akhir hadisnya Rasulullah SAW bersabda apa? Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa saja yang benci dengan sunnahku, maka dia bukan golonganku. Masya Allah. Termasuk sunnah Nabi adalah apa? Menikah. Termasuk sunnah Nabi adalah tidur malam. Termasuk sunnah Nabi adalah apa? Tidak puasa terus menerus. Mentok-mentoknya kalau kita kuat, itu hanya diizinkan oleh Nabi untuk puasa Daud. Sehari puasa, sehari berbuka. Sehari puasa, sehari berbuka. Coba. Ancaman bagi yang membenci sunnah Nabi dianggap tidak sebagai golongan beliau. Hati-hati nih, yang kadang mencela apa? Jenggot, yang mencela cadar, yang mencela yang mencela apa ibu-ibu? Poligami. Hati-hati itu ya.
nanti bisa dianggap sebagai apa? Tidak sebagai umatnya Kanjeng Nabi. Ibu-ibu sudah, saya tidak pernah sedikit pun menentang poligami. Saya setuju poligami itu baik. Poligami itu sunnah Rasul, syariat Allah SWT. Cuma satu, yang penting bukan suami saya. Kan seperti itu kan ibu-ibu itu kan. Yang penting jatah, Masya Allah. Seperti itu, barakallahu fikum. Jadi ini, jangan pernah kita membenci sunnah Nabi. Walaupun mungkin kita belum bisa melakukannya. Karena ancamannya sangat berat. Yaitu apa? Bisa tidak dianggap oleh Nabi sebagai umatnya. Seperti itu. Nah, hadis ini menyebutkan tadi sahabat itu sangat bersemangat untuk melakukan amalan ini dan itu. Iya tidak? Apakah Rasulullah SAW senang tatkala melampaui batas berlebihan? Tidak. Rasulullah SAW juga mengancamnya tadi. Jadi sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya apa? Bersederhana di dalam ketaatan itu memang disyariatkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata amalan yang paling dicintai oleh Allah SWT adalah apa? Yang paling berkesinambungan walaupun sedikit. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.